Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini dengan saya sendiri Dani Rizky 24116222. Lalu ada Bisa Ditya Pratama 24115951. Ada Ridho Novani Pratama 24115960. Lalu yang terakhir ada Kalisa Satria Adi Nugraha 24115980. Di sini kami akan menjelaskan tentang proyek kami, yaitu analisis eksplorasi data untuk prediksi diabetes berdasarkan data kesehatan. Nah, yang pertama di sini ada import NumPy atau import library. Fungsinya untuk menyiapkan semua library yang kami butuhkan dalam proyek analisis data diabetes. Dan di dalamnya ada NumPy dan Pandas. Untuk mengolah data, OS ini fungsinya untuk mencari dan memastikan file dataset di folder Kaggle input sudah tersedia. Dan Kaggle Hub untuk mengakses dataset dari Kaggle, sklearn untuk menstandarisasi skala fitur, dan matplotlib Seaborn untuk visualisasi data. Lalu di sini yang kedua ada data load, fungsinya untuk membuat dataset dari file diabetes fake CSV yang berada di konten ke dalam sebuah data frame Pandas. Pertama, DF menggunakan pdret CSV, lalu DF head untuk menampilkan 5 baris data pertama untuk melihat isi datanya, nama kolom, tipe, nilai, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada exploratory data analysis atau yang bisa disebut dengan EDA. Di sini yang pertama ada df info untuk menampilkan ringkasan struktur dataset, jumlah baris, jumlah kolom, nama tiap kolom, tipe data, dan jumlah nilai non-null di setiap kolom. Yang kedua di sini ada catcalls untuk mengidentifikasi kolom mana saja yang bertipe bukan angka dengan menyaring kolom bertipe objek atau kategori. Lalu ada di sini ada for call in gender. Fungsinya untuk menampilkan semua nilai unik yang ada pada kolom gender dan smoking history, misalnya male, female pada gender atau never, current, former pada riwayat merokok. Lalu di sini ada print df is null sum. Di sini fungsinya untuk menghitung jumlah nilai kosong missing value pada setiap kolom agar tidak terjadi file yang missing atau yang tidak tepat. Nah, di sini missing value kami itu tidak ada ya, kosong, berarti data kami itu bersih. Tidak ada kesalahan dalam datanya. Lalu ada df describe. Ini menampilkan ringkasan statistik untuk kolom numerik seperti rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, maksimum, dan kuartil. Nah, untuk hasilnya itu ada seperti ini ya guys. Ada con, mean, std, dan lain-lain. Lalu yang keempat ini ada encoding data kategorikal. Fungsinya itu adalah untuk mengubah kolom kategorikal gender dan smoking history menjadi format one hot encoding menggunakan pdget dummies. Lalu dilanjutkan dengan mengkonversi tipe data hasil encoding yang semulanya boolean menjadi integer lewat fungsi df-encode. Kemudian menampilkan 5 baris. Pertama dalam dataset menggunakan df-encode head untuk memverifikasi hasil transformasinya dan diakhiri dengan mencetak dimensi dataset setelah proses encoding melalui perintah print df-encode sep. Lalu untuk yang kelima di sini adalah split fitur X dan target Y. Di sini fungsinya adalah untuk memisahkan dataset menjadi dua bagian. X berisi semua kolom fitur variabel input, lalu ada dan Y berisi kolom target yaitu diabetes yang merupakan hasil yang ingin kita prediksi dengan nilai 0 untuk tidak diabetes dan 1 untuk diabetes. Nah, bisa kita lihat di sini ya.
Untuk X-nya itu sudah terpisah, ada umur, hipertensi, hair dan macam-macam. Dan target kita di sini adalah Y, yaitu diabetes. Nah, ini untuk hasilnya. Lalu di sini yang keenam ada train test split. Nah, di sini. Ini fungsi kodenya untuk memisahkan dataset menjadi 80% data yang dilatih dan 20% data uji. Random state 42 untuk memastikan hasil pembagian yang selalu sama setiap kali dijalankan ulang. Sehingga eksperimen dapat diproduksi, sementara stratify sama dengan Y memastikan proporsi kelas diabetes versus non-diabetes tetap seimbang di kedua state data. Ini penting karena data medis seperti ini biasanya tidak seimbang. Ya mungkin itu saja dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh Mas Hafiz Aditya Pratama. Nah, selanjutnya adalah tahap visualisasi data, di mana data yang sebelumnya berupa angka akan diubah ke bentuk visual seperti histogram dan juga heat map. Tujuannya agar mudah dipahami. Dengan visualisasi data, kita bisa menemukan pola yang ada, karakteristik data, dan juga hubungan antar variabel. Dengan visualisasi, kita juga bisa dibantu untuk memahami informasi dengan cepat, menemukan pola tren yang sudah ada, dan juga sebagai dasar pengambil keputusan sebelum pembuatan model. Dan kami menggunakan 4 jenis visualisasi data. Yang pertama P-chart, yang kedua heat map, yang ketiga histogram, dan yang terakhir adalah scatter plot. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan visualisasi data P-chart, di mana P-chart digunakan untuk melihat distribusi data tiap kelas pada masing-masing variabel, di mana hal ini dilakukan untuk melihat apakah tiap kelas memiliki jumlah data yang seimbang atau tidak. Karena jika pada kelas memiliki jumlah data yang tidak seimbang, akan mempengaruhi proses pembelajaran model, di mana model akan lebih banyak belajar pada kelas yang memiliki jumlah data terbanyak. Nah, kami akan menunjukkan hasil dari grafik P-chart kami, di mana kami memiliki 2 kelas, yaitu non-diabetes dan juga diabetes, di mana non-diabetes memiliki responden sebesar 91,5% dan diabetes memiliki jumlah responden sebesar 8,5%. Di mana hal ini menyatakan bahwa data yang kami pakai adalah data imbalance, di mana data pada responden non-diabetes lebih besar daripada kelas pada diabetes. Selanjutnya adalah visualisasi heat map. Heat map digunakan untuk melihat hubungan antar variabel, di mana kita bisa lihat dari nilai yang berada pada rentang -1 hingga 1. Korelasi yang mendekati nilai 0, yang berarti variabel tersebut mempunyai hubungan yang lemah, dan nilai yang mendekati 1 berarti hubungan antar variabel tersebut kuat. Heat map juga digunakan untuk menentukan fitur-fitur mana saja yang ingin kita analisis terlebih lanjut. Pada penelitian kami, yaitu untuk memprediksi diabetes, yang berarti variabel independennya yaitu diabetes sebagai target untuk diprediksi, sedangkan variabel-variabel lainnya seperti age, BMI, glukosa darah, HbA1c, dan juga hipertensi, smoking, dan lain-lainnya sebagai variabel independen. Sehingga kita hanya fokus kepada variabel diabetes kolom dan juga barisnya pada heat map untuk melihat seberapa besar hubungan antara variabel independen dan juga variabel independen. Nah, kita bisa lihat dari heat map kami untuk mengetahui variabel mana saja yang berhubungan kuat terhadap diabetes, di mana heat map menunjukkan bahwa sebesar 0,42 yaitu variabel glukosa, dan HbA1c sebesar 0,40, dan age sebesar 0,26, BMI sebesar 0,21, dan hipertensi sebesar 0,20.
Dan variabel-variabel inilah yang mempunyai hubungan kuat terhadap diabetes. Sedangkan variabel-variabel lain yang tidak mempunyai hubungan kuat dengan diabetes akan kita hilangkan atau abaikan untuk tidak dianalisis terlebih lanjut. Selanjutnya yaitu visualisasi data menggunakan histogram. Kami menggunakan histogram untuk melihat penyebaran data pada masing-masing variabel yang telah ditemukan, yaitu ada age, BMI, blood glukosa, HbA1c, dan juga hipertensi. Melalui histogram, kita dapat membandingkan distribusi setiap variabel antar kelompok, yaitu ada non-diabetes dan juga diabetes. Dengan visualisasi ini, kita dapat mengetahui apakah terdapat kecenderungan tertentu pada penderita diabetes, sehingga membantu memahami karakteristik data sebelum dilakukan proses pemodelan machine learning. Nah, kita akan melihat dari variabel yang pertama yaitu age, di mana sebagian besar yang menderita diabetes cenderung meningkat pada rentang usia 40 hingga 70 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa diabetes berkorelasi dengan age, di mana risiko diabetes meningkat seiring bertambahnya usia. Akan tetapi, pada rentang usia tersebut terdapat banyak sekali responden yang tidak terkena diabetes, sehingga age saja belum cukup untuk mengetahui apakah seseorang mempunyai diabetes atau tidak. Selanjutnya adalah variabel BMI, di mana responden terbanyak pada penderita diabetes berada pada rentang 20 hingga 40. Hal ini menunjukkan bahwa BMI berkorelasi terhadap diabetes, karena responden dengan BMI yang lebih besar memiliki risiko yang lebih besar terhadap diabetes. Akan tetapi, pada angka tersebut masih terdapat responden yang tidak memiliki non-diabetes, yang berarti BMI saja tidak cukup untuk mengetahui apakah seseorang mempunyai diabetes atau tidak. Nah, selanjutnya saya akan mengecek variabel hipertensi, di mana hipertensi memiliki dua kategori, yaitu 0 dan 1. 0 yang artinya responden tidak memiliki riwayat hipertensi, dan 1 yang berarti responden memiliki riwayat hipertensi. Dari histogram terlihat bahwa responden yang memiliki diabetes berada pada kelas 0, yang berarti tidak mempunyai riwayat hipertensi. Ini menunjukkan bahwa hipertensi berkorelasi terhadap diabetes, akan tetapi tidak sekuat dengan variabel-variabel yang lain. Nah, kita akan mengecek ke histogram blood glucose level, di mana terlihat di histogram bahwa responden yang memiliki penderita diabetes cenderung meningkat pada responden yang memiliki blood glucose level tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa blood glucose level berhubungan dengan diabetes. Karena semakin tinggi glucose level pada responden, maka semakin besar resiko terhadap diabetes pada responden. Nah, yang terakhir adalah variabel HbA1c, di mana sebagian besar responden yang terkena penyakit diabetes cenderung meningkat pada responden yang memiliki HbA1c tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa HbA1c berkorelasi terhadap diabetes, karena semakin tinggi nilai HbA1c pada responden, maka semakin besar risiko responden terkena penyakit diabetes. Nah, selanjutnya adalah visualisasi scatter plot. Visualisasi scatter plot digunakan untuk melihat hubungan dua variabel sekaligus. Dengan visualisasi ini kita bisa menemukan apakah ada pola tertentu yang membedakan antara non-diabetes dan juga diabetes melalui kombinasi dua variabel tersebut. Nah, kita akan melihat scatter plot pertama yang menunjukkan hubungan antara HbA1c dan juga glukosa. Terlihat bahwa sebagian besar yang terkena diabetes memiliki HbA1c dan juga glukosa tinggi, sedangkan yang tidak memiliki diabetes berada pada HbA1c dan juga glukosa rendah. Hal ini menunjukkan bahwa HbA1c dan juga glukosa berkorelasi terhadap diabetes, di mana HbA1c dan juga glukosa mampu memisahkan antara kelas non-diabetes dan juga diabetes.
Nah, selanjutnya adalah scaling data. Scaling data digunakan untuk menyamakan skala pada masing-masing fiturnya, bertujuan agar tidak ada variabel yang mendominasi karena memiliki nilai rentang yang terlalu besar, di mana rumus dari scaling data yaitu nilai asli dikurangi dengan nilai rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Setelah scaling selesai, setiap fitur memiliki rata-rata mendekati 0 dan standar deviasi sebesar 1. Karena itu, nilai pada setiap fitur tidak Oleh karena itu, nilai pada tabel tidak menunjukkan nilai aslinya, akan tetapi nilai pada posisi pada rata-rata datanya. Nah, sebagai contoh yaitu HBSI sebesar 1 yang menunjukkan bahwa data tersebut berada pada sekitar 1 standar deviasi di atas rata-rata. Dan sebagai contoh lain yaitu BMI dengan nilai sebesar minus 0,3 yang berarti data tersebut di bawah rata-rata. Oke, jadi di proyek kali ini kami itu menggunakan regresi logistik. Kenapa sih kami menggunakan regresi logistik? Karena outputnya itu hanya menghasilkan dua, yaitu ya dan tidak. Nah, judul proyek itu kan diabetes prediksi. Jadi tujuan akhir kami itu hanya untuk memprediksi apakah orang tersebut terkena diabetes atau tidak terkena diabetes. Nah, untuk lebih lengkapnya kita akan langsung lihat di Colab. Nah, ini untuk yang pertama-tama pastinya ada pengimport atau mengambil dari model itu tersendiri. Jadi ini proses untuk mengambil si logistik regressionnya ini, modelnya itu. Nah, terus selanjutnya kita akan ngetrain. Dan terus dia akan menampilkan data yang udah di scaling. Jadi sini bakal kelihatan semua per variabelnya. Nah, oh ya, ini variabel yang dipakai ya buat bikin apa? Regresi logistik. Nah, terus selanjutnya masuk ke bagian intercept dan slope. Nah, intercept itu intercept itu apa sih? Intercept itu merupakan nilai awal. Terus slope itu apa? Slope itu merupakan koefisien. Jadi slope ini yang akan mendorong si nilai awal. Berapa misal nilai awal atau interceptnya itu adalah minus 5. Nah, terus selanjutnya untuk koefisiennya itu adalah misalnya di HbA1c yaitu 2,5. Nah, jadi di sini bakal langsung kelihatan siapa sih yang paling mempengaruhi nilai awalnya ini, yaitu si HbA1c dengan koefisien 2,5. Begitu. Nah, ini untuk perhitungannya ya, perhitungan dari si logistik regression. Nah, jadi kita akan langsung geser ke file HTML yang udah saya bikin. Nah, seperti ini. Nah, di sini kami menggunakan sigmoid. Jadi sigmoid ini akan menghitung probabilitas dari 0 sama 1. Dari 0 sampai 1. Nah, dan ini rumus yang kami pakai. Terus di sini untuk contoh visualisasinya, misal nilai Z-nya itu atau Z itu adalah nilai linearnya itu adalah 2 misalnya. Jadi nilai Z merupakan hasil kombinasi linear fitur pasien. Z sama dengan B0 ditambah B1X1 ditambah B2X2 dan seterusnya. Nah, terus selanjutnya itu dia akan menghitung eksponensial dari nilai Z-nya itu. Jadi E dipangkatin sama Z. Misal E dipangkat, di sini tadi nilai Z-nya itu adalah minus menjadi positif. E pangkat 2. Jadi 7,3891. Untuk apa? Penyebut ya. Untuk penyebut 1 ditambah E pangkat minus Z.
sama dengan 1 ditambah 7,3891. Jadi hasilnya adalah 8,3891. Nah, ini adalah nilai dari penyebutnya. Dia cuma nambahin 1. Terus bakalan dibagi bagi sama 1 itu lagi. Hasilnya menjadi output dari probabilitas. Jadi P sama dengan non diabetes. Probabilitas 11% itu di bawah 50%. Makanya dia bakalan mengklasifikasikannya sebagai non diabetes. Jadi gampangnya gini, jika dia di bawah 0,5, dia nggak bakal terdeteksi sebagai diabetes atau non diabetes. Kalau di bawah 0,5, kalau dia di atas 0,5, dia akan terdeteksi sebagai non diabetes. Nggak bisa. Oh, sorry. Nah, dia bakal terdeteksi sebagai diabetes. Kalau di 0,5 pas, ya, dia nggak bakal terdeteksi dari non diabetes. Jadi dari 0,5 ke bawah dia akan mendeteksinya itu sebagai, ya, mendekati kemungkinan terkena diabetes. Kemungkinan tidak terkena diabetes. Nah, ini untuk sampelnya. Misal di sini untuk probabilitasnya itu cuma 1%, yaitu masuknya non diabetes. Nah, ini untuk thresholdnya. Thresholdnya di sini kami pakai 50% alias 0,5. Kenapa pakai 0,5? Karena untuk mengimbangi nilai dari 0 ke 1. Ini bisa diatur nih thresholdnya mau pakai berapa, dan bisa dicek outputnya jadi berapa kalau pakai threshold, kalau pakai nilai threshold tersebut. Nah, jadi begitu. Ini threshold ini ya sebagai pembatas lah ibaratnya. Dan untuk distribusinya dari 20 data ribu pasien misalnya, sebagian besar memiliki probabilitas yang sangat rendah. Nah, ini dari 20.000 pasien, 11.000 pasiennya itu ternyata non diabetes, tidak terindikasi terkena diabetes. Nah, ini dia menghitung dari 20.000 pasien, untuk nilai tengahnya itu adalah 0,08 standar deviasi. Jadi ini akan menunjukkan persebaran datanya. Terus selanjutnya untuk minimumnya itu yang mendekati 0 adalah 0,000001. Jadi pasien ini hampir pasti diprediksi non diabetes oleh model. Untuk Q1 nya berarti di kuartil pertama 25% pasien memiliki probabilitas di 0,040 atau 0,4 lah. Ini mengonfirmasi bahwa seperempat data memiliki peluang diabetes yang sangat rendah. Berapa persen nilai setengah dari pasien tersebut menunjukkan distribusinya sangat miring kan, atau Rex-Low-Weight. Nah, sedangkan untuk total nilainya itu hampir 1 alias hampir 100%. Ini hampir pasti diprediksi diabetes oleh model. Nah, ini untuk evaluasi model yang bagian ini ya. Nah, ini evaluasi model. Jadi untuk gambarannya itu MSE, ini rumusnya. Jadi dia akan menghitung rata-rata kuadrat selisih antara nilai aktual dan prediksi, mengkuadratkan error, memberikan penalti pada sebagian error yang besar. Terus misalnya di sini MSE-nya itu senilai 0,0318. Itu sangat kecil, hampir mendekati 0. Jadi ini menunjukkan bahwa secara rata-rata kuadrat error prediksi model itu sangat rendah. Terus untuk RMSE menunjukkan rata-rata penyimpangan
prediksi dari nilai aktual sebesar ya 17% untuk prediksi probabilitas dari 0 ke 1. Untuk MAE atau untuk menghitung rata-rata selisih absolut, yaitu memprediksi hanya sekitar 6,42%. Ya, model ini sangat akurat dalam memperkirakan probabilitas. Nah, terus selanjutnya untuk R skornya, R2 skornya itu adalah 59,18% variasi data. Jadi maksudnya R score itu ya koefisien determinasi, menunjukkan proporsi variasi tiap data yang dapat dijelaskan oleh model. Dan nilainya antara 0 sama 1. Semakin tinggi ya pastinya semakin baik. 59%. Nah, terus untuk MAPE atau MAPE itu adalah mean absolute percentage error, yaitu ini sebenarnya angkanya itu adalah 3 miliar ya. Nah, jadi MAPE itu dia akan menghitung rata-rata persentase error terhadap nilai aktual pada klasifikasi biner. Banyak nilai aktualnya tuh yang 0. Jadi ya pembagian oleh nolnya itu menyebabkan MAPE itu meledak. Ini juga ada masalah di distribusi datanya yang imbalance. Karena datanya imbalance, jadi MAPE-nya langsung meledak di sini. 3 miliar. Cukup sekian penjelasan tentang dan implementasi regresi logistik pada proyek kami. Jadi intinya regresi logistik ini dia akan memberikan output 0 dan 1, terkena diabetes dan tidak terkena diabetes. Udah seperti itu. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu untuk menjelaskan regresi linear. Sekian. Oke, selanjutnya kita akan melakukan percobaan menggunakan model regresi linear terhadap dataset diabetes ini. Di sini perlu kita ketahui dulu regresi linear itu apa. Regresi linear adalah suatu model atau bagian dari machine learning yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen dan juga variabel independen secara kontinu. Secara kontinu itu apa? Berarti kita mengetahui nilai rentannya itu dari negatif yang tak terbatas sampai positif yang tak terbatas. Jadi model regresi linear itu seperti contohnya seperti ini. Memprediksikan jumlah harga rumah terhadap luas bangunannya. Berarti kan apabila luas bangunan ini sebagai variabel independen atau variabel yang memengaruhi variabel target atau variabel harga rumahnya. Jadi seperti contoh, luas bangunannya itu semakin lebar, maka harga rumah juga mengikuti akan naik. Luas bangunannya semakin banyak, harga rumah juga akan semakin naik. Jadi seperti itulah contoh dasarnya dari permodelan regresi linear. Oke, untuk itu yang pertama kita akan melakukan percobaan melakukan pembangunan model dari regresi linear ini. Untuk modelnya seperti ini, dan kita langsung menghitung dari MSE, LMSE, MAE, R square, dan MAPE-nya. Untuk MSE-nya, mean square error-nya itu terjadi di angka 0,0318, dan RMSE-nya root mean square error-nya sebesar 0,1782, yaitu R-nya cukup sedikit untuk ya berarti rata-rata error-nya itu sebesar 0,1782, lalu di MAE atau mean absolute error-nya sebesar 0,0642, dan R square-nya atau koefisien determinasinya sebesar 59%, yang agak cukup tinggi juga.
Untuk MAPE-nya atau mean absolute percentage error-nya itu sebesar 3 miliaran persen. Karena di sini dataset dari kita atau dataset diabetes ini terjadinya imbalancing antara data orang yang terkena diabetes, yang positif diabetes dan tidak positif diabetes. Datanya yang menunjukkan bahwa orang yang tidak diabetes itu 10 kali lipat lebih banyak daripada data orang yang terkena diabetes. Oleh karena itu, absolute error-nya itu semakin besar karena terjadinya data imbalancing atau data yang tidak balance. Oke, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan manual dari model ini, yaitu dengan rumus I sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 plus beta 2 dikali X2 plus B3 kali X3 dan seterusnya. Beta 0 ini adalah intercept dari dataset ini, lalu beta 1 merupakan slope dari variabel variabel independen atau variabel yang mempengaruhi diabetesnya, dan X1 merupakan nilai murni dari diabetesnya. Jadi beta ini merupakan slope dan X ini merupakan data dari variabel tersebut. Setelah itu, kita akan melatih model linear regresi ini. Di sini model regresi linearnya sudah berhasil dilatih dengan terjadinya rentang nilai prediksi sebesar minus 0,388 sampai positif 0,9290. Di sini kita sudah mengetahui kelemahan dari, bukan kelemahan sih, sebenarnya ketidakcocokan dataset diabetes ini dengan menggunakannya model regresi linear. Dikarenakan dataset diabetes ini mempunyai target atau diabetes itu bernilai bervalue yaitu 0 dan 1. Apabila dia 0, maka dia tidak diabetes, dan apabila dia 1, maka dia diabetes. Oleh karena itu, kita tidak mengetahui nih untuk rentannya itu sampai, kan yang sudah saya bilang tadi, rentang dari ya regresi ini dari minus tidak terbatas sampai ke positif tidak terbatas. Oleh karena itu, tidak ada perbatasan dari linear regresi, terjadinya tidak ada terbatasannya dari linear regresi ini menyebabkan variabel targetnya itu bisa mencar, atau karena kita hanya rentang 0 dan 1 berarti kita akan membatasi kalau dia mendekati 0 maka dia tidak diabetes, apabila dia mendekati 1 berarti dia diabetes. Oleh karena itu regresi linear ini sudah tidak cocok. Di sini sudah terlihat kelemahannya untuk model regresi linear, yaitu kita tidak bisa memproyeksikan minus minus apabila pasien tersebut bernilai minus ini, kita masukkan ke klasifikasi di mana? Apakah dia diabetes atau tidak? Ini tidak bisa. Karena yang sudah kita ketahui tadi dari dataset tersebut, apabila dia 0 dia tidak diabetes, apabila dia 1 maka diabetes. Oke, lanjutnya untuk R2 score-nya atau R2 score-nya ini sangat kecil untuk regresi linear, yaitu hanya sebesar 34% saja. Jadi kemungkinan dataset ini modelnya itu berhasil dilatih dan modelnya itu memang bisa dijalankan, tetapi korelasinya tidak bagus untuk digunakan pada dataset diabetes itu. Lalu kita kita mencoba memasukkan data dummy atau data yang random kita kasih, kita memasukkan data dari pasien dengan atau levelnya seperti ini, lalu blood glucose levelnya seperti ini, lalu H-nya seperti ini, dan BMI seperti ini, dan hipertensinya seperti ini. Ya, oke. Untuk data data pasien baru, karena jadi sudah diterangkan, datanya itu kita scaling, lakukan pengen-scalingan, dan jadilah seperti ini. Pada minus, maka dia akan mendeteksi bahwa pasien tersebut non-diabetes, dan apabila dia mendekati 0,730 dia diabetes, dan 0,4 dia maka non-diabetes. Kenapa di sini 0,4 dia termasuk non-diabetes? Karena adanya sebuah threshold di mana pembatas antara
dia terkena diabetes dan nggak terkena diabetes itu di angka 0,5 atau di tengah-tengahnya. Apabila dia melebihi 0,5, maka dia akan diabetes. Apabila dia kurang dari 0,5, maka dia akan non-diabetes. Oleh karena itu, ada beberapa data yang di luar rentang 0,0 dan 1, yaitu di data pasien yang pertama ini menjadi minus ternyata, dan juga data di pasien ke-5, di data pasien kelima ini juga dia tetap 0 dan juga 1, sehingga kita sebenarnya tidak bisa memastikan bahwa dia itu diabetes atau tidak. Oleh karena itu, eee, model regresi linear ini tidak cocok digunakan untuk dataset yang melakukan datasetnya itu tersebut adalah klasifikasi. Kenapa saya bilang klasifikasi? Karena dia hanya ada 0 dan 1, mengklasifikasikan dari 0 dan 1. Apabila dia 0, dia tidak diabetes, apabila dia 1, dia diabetes. Jadi linear regresi ini sifatnya kontinu. Jadi sebenarnya untuk linear regresi ini bagus digunakan untuk memprediksi sebuah harga, itu juga bisa kenaikan kenaikan saham, seperti itulah untuk linear regresi. Karena untuk harga sendiri itu benar-benar nilainya berkontinu atau tidak terbatas. Dia bisa naik, dia juga bisa turun. Oke, kita lanjut melakukan evaluasi perbandingan antara regresi logistik dan juga regresi linear. Di sini kita bisa lihat untuk regresi logistik, untuk presisinya ada di 0,97 untuk diabetes. Jadi ini, diabetes ini lebih bagus nilainya karena yang saya bilang tadi, terjadinya imbalancing antara dataset yang tidak diabetes dan dan orang yang terkena diabetes. Untuk nilai mereka-nya berada di 99%, advance score-nya 98%. Dan di klasifikasi yang pertama untuk regresi logistik ini hanya kecil 0,63 karena terjadinya imbalancing data. Oke, untuk di regresi di sini rekalnya 100% karena dia menghafal untuk bagian diabetesnya jadi 100%, terus advance score-nya sebesar 97%. Pada dataset ini persesinya 1% dan rekalnya sedikit 0,29%. Secara secara tidak sengaja, ini sudah memperlihatkan bahwa dataset dari diabetes ini tidak cocok digunakan untuk melakukan permodelan linear regression. Dikarenakan tadi adanya adanya pembatas rentang pada dataset diabetes karena linear regression itu bernilai kontinu sehingga tidak ada kecocokan untuk pengklasifikasian linear regresinya. Oleh karena itu pada dataset diabetes yang sebagai targetnya diabetes itu bernilai 0 dan 1 atau nilai targetnya itu lebih cocok untuk penggunaan regresi logistik. Dikarenakan regresi logistik ini adanya adanya penggunaan adanya penggunaan sigmoid. Sigmoid itu berarti hanya memprediksi dua klasifikasi 0 dan juga 1. Sehingga apabila nilai pasien tersebut mendekati 1, maka dia positif terkena diabetes. Apabila dia 0, maka dia tidak terkena diabetes. Kalau untuk perhitungannya, itu mungkin seperti yang di atas dengan rumus tadi, seperti ini, kita memasukkan data intercept dan slotnya seperti udah ditunjukkan pada sebelumnya untuk memasukkan nilainya, dan itu dah rumus regresinya sehingga didapatkan nilai-nilai seperti ini. Ya, kesimpulannya berarti regresi linear memang bisa digunakan untuk datasetnya. Tetapi untuk melakukan klasifikasi itu belum tepat dikarenakan adanya adanya batas pada
dataset tersebut, pada nilai target dataset tersebut. Oleh karena itu, untuk dataset diabetes ini lebih cocok untuk digunakan melakukan permodelan dengan menggunakan model prediksi logistik. Mungkin cukup sekian dari presentasi atau video dari project dari kami tentang big data ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.